Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya Feli Citrasari akan menjadi narator untuk kelompok 8 dalam mensosialisasikan tentang sebuah teori kepribadian. Mempelajari sebuah teori kepribadian merupakan salah satu bagian yang sangat penting serta tidak dapat diabaikan kegunaannya. Tanpa adanya teori kepribadian, upaya ilmiah untuk memahami tingkah laku manusia akan menjadi sangatlah sulit dilaksanakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan tentang teori kepribadian Hans J. Eysenck beserta pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari. Hans J. Eysenck lahir di Jerman pada tanggal 4 Maret 1916. Ayahnya berpisah dengan ibunya saat Eysenck berusia 2 tahun. Eysenck kemudian dirawat oleh neneknya. Eysenck mendeskripsikan neneknya sebagai seseorang yang tidak egois, sangat peduli dan berjiwa altruistik. Dan pada tahun 1934, karena tekanan gerakan Nazi, Hans J. Eysenck meninggalkan Jerman dan pindah ke Inggris. Disinilah beliau melanjutkan studinya dan pada tahun 1940 beliau berhasil memperoleh gelar doktoral dalam bidang psikologi di University of London. Selama Perang Dunia Kedua, beliau bertugas di Mill Hill Emergency Hospital, yaitu rumah sakit jiwa yang merawat penderita-penderita gangguan jiwa yang kebanyakan terdiri dari para militer. Di rumah sakit inilah berkembang dengan pesat psikiatri sosial karena oleh keadaan. Setelah perang selesai, Hans J. Eysenck kemudian diangkat menjadi dosen dalam mata kuliah psikologi pada University of London dan direktur Departemen Psikologi pada lembaga psikiatri yang meliputi Mansfield Hospital dan Bethlehem Royal Hospital. Dan di tempat-tempat tersebutlah kebanyakan riset Eysenck dilakukan. Pada tahun 1949 sampai dengan 1950, beliau datang ke Amerika Serikat sebagai guru besar tamu di University of Pennsylvania. Dan kemudian pada musim panas 1954, beliau mengajar di University California. Pada tahun 1954, kemudian beliau ditunjuk sebagai guru besar psikologi pada University of London. Pandangan dasar. Inti pandangan Eysenck dalam psikologi dapat dicari sumbernya pada keyakinannya bahwa pengukuran adalah fundamental dalam segala kemajuan ilmiah, dan bahwa dalam lapangan psikologi sebenarnya orang belum pasti tentang hal apa yang sebenarnya diukur. Eysenck yakin bahwa taksonomi atau klasifikasi tingkah laku adalah langkah pertama yang menentukan dan bahwa analisis faktor adalah alat yang paling memadai untuk mengejar tujuan tersebut. Prinsip dasar. Eysenck mencoba menghindari masalah yang ada dalam penilaian kepribadian dengan menggunakan pengukuran perbedaan individu yang reliabel. Kemudian, beliau menekankan pada keharusan pengukuran sifat kepribadian yang memadai. Pengukuran itu merupakan keharusan untuk mendapatkan sebuah teori yang dapat diuji. Dan jika gagal atau tidak disetujui, pengukuran seperti itu juga diperlukan untuk mengidentifikasikan asumsi dasar-dasar biologis dari sifat. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian diarahkan oleh sifat bawaan genetis namun dipoles faktor-faktor lingkungan. Sifat kepribadian mempengaruhi jenis situasi yang ditemukan bertentangan, dihindari sekuat tenaga, meningkatkan dan mencari jenis situasi yang tidak bertentangan. Karena sifat memandu kita mengarah ke lingkungan tertentu dan menjauhkan kita dari lingkungan lainnya. Ia mempengaruhi jenis perilaku, pengalaman, dan pembelajaran yang kita temui. Dan karenanya membentuk secara tidak langsung apapun yang kita dapatkan. Sesuatu yang kemudian terasa berlawanan dengan aspek-aspek biologis atau genetik awal kepribadian. Struktur kepribadian Eysenck. Berbicara tentang struktur kepribadian,
Eysenck berpendapat bahwa kepribadian tersusun atas tindakan-tindakan, disposisi-disposisi yang terorganisasi dalam susunan hierarki berdasarkan atas keumuman dan kepentingannya. Diurut dari yang paling tinggi dan paling mencakup ke yang paling rendah dan paling khusus, yaitu tipe, trait, habitual response, dan specific response. Keempat macam deskripsi mengenai kepribadian ini bersangkutan dengan keempat macam faktor dalam analisis faktor, yaitu tipe bersangkutan dengan general factor, trait bersangkutan dengan group atau common factor, habitual response bersangkutan dengan spesial atau specific factor, specific response bersangkutan dengan error factor. Demikian juga dalam bidang kognitif atau empat organisasi yang hierarki demikian, yaitu ideologi, attitude, habitual opinion, dan specific opinion. Tentang isi dari keempat deskripsi tersebut, yaitu tipe, organisasi di dalam individu yang lebih umum, lebih mencakup lagi. Trait, yaitu sementara habitual response yang paling berhubungan satu sama lain yang cenderung ada pada individu tertentu. Habitual response mempunyai corak yang lebih umum daripada specific response, yaitu respon-respon yang berulang-ulang terjadi kalau individu menghadapi kondisi atau situasi yang sulit. Specific response yaitu tindakan atau respon yang terjadi pada suatu keadaan atau kejadian tertentu. Jadi, sangatlah khusus sekali. Dari keempat hal ini, yang mendapat sorotan cukup banyak dari Eysenck adalah pengertian trait dan tipe. Dinamika kepribadian. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa riset Eysenck diarahkan kepada suatu tujuan utama, yaitu menemukan dimensi-dimensi primer daripada kepribadian yang akan memungkinkan penyusunan tipologi yang cukup baik. Dan di dalam penyelidikan yang dilakukan terhadap kurang lebih 10.000 orang yang normal dan neurotis yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua, Eysenck menemukan dua variabel fundamental. Penyelidikan ini dimulai terhadap 700 orang tentara yang neurotis. Dalam penyelidikan ini dapat ditemukan dengan analisis faktor dua faktor dasar, yaitu apa yang disebut neuroticism dan introversion-extroversion. Setelah kedua dimensi ini dapat ditemukan, maka Eysenck dengan teman-temannya lebih luas untuk menentukan ciri-ciri dimensi-dimensi tersebut dengan lebih teliti lagi. Orang-orang yang introversion memperlihatkan kecenderungan untuk mengembangkan gejala-gejala ketakutan dan depresi, ditandai oleh kecenderungan obsesi mudah tersinggung, apati, saraf otonom mereka labil. Mereka menyatakan sendiri bahwa perasaan mereka gampang terluka, mudah gugup, menderita rasa rendah diri, mudah melamun, sukar tidur. Dipandang dari habitusnya, ukuran menegak dominan, sekresi salivaris mereka kurang lancar, intelijensi mereka relatif tinggi, perbendaharaan kata-kata baik dan cenderung untuk tetap pada pendirian atau keras kepala. Umumnya mereka teliti tetapi lambat, taraf aspirasi mereka tinggi tetapi ada kecenderungan untuk menaksir rendah diri pada prestasi sendiri. Mereka agak kaku dan memperlihatkan intrapersonal variability yang kecil. Pilihan mereka mengenai kesenian tertuju kepada gambar-gambar yang tenang dan model lama. Mereka kurang suka pada lelucon. Sedangkan orang-orang extraversion memperlihatkan mengembangkan gejala-gejala histeris. Selanjutnya, mereka memperlihatkan sedikit energi, perhatian yang sempit, sejarah kerja yang kurang baik, hipokondris. Menurut pernyataan mereka sendiri, mendapat kesukaran karena gagap, gampang kena kecelakaan, sering tidak masuk kerja karena sakit, tak puas, mereka sakit-sakitan. Dipandang dari segi habitusnya, ukuran mendatar dominan, sekresi salivaris lancar, intelijensi mereka relatif rendah, perbendaharaan kata-kata kurang, dan mereka punya kecenderungan untuk tidak tetap pendirian. Umumnya mereka cepat tetapi tidak teliti,
Taraf aspirasi mereka rendah, tetapi mereka mendiri berlebih-lebihan. Mereka tidak begitu kaku dan memperlihatkan intrapersonal variability yang besar. Pilihan mereka mengenai kesenian tertuju kepada gambar-gambar yang berwarna dan model baru. Mereka suka lelucon. Dengan cara seperti yang telah disebutkan di muka tadi, Eysenck berusaha mendapatkan pencanggeraan yang mengunsur mengenai dimensi neuroticism. Dan hasilnya secara ringkas, tentara-tentara yang neurotis pada umumnya adalah orang-orang yang kurang sempurna baik dalam keadaan psikis maupun jasmaninya. Intelijensi, kemauan, penguasaan emosi, ketepatan sensoris, kemampuan untuk berusaha semaunya di bawah normal. Mereka gampang terpengaruh, kurang tetap pendirian, lambat dalam tindakan dan pikiran on sosial, dan hal-hal yang tak menyenangkan. Eysenck menduga bahwa faktor-faktor keturunan memegang peranan dalam hal neuroticism. Namun, hasil penyelidikan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Orang yang psikiotis tidak lancar, prestasinya rendah dalam penjumlahan angka-angka yang kontinu, mirror trailing, asimilasinya lambat, kurang pasti terhadap sikap sosial, daya konsentrasi rendah, ingatan kurang baik, cenderung membuat gerak-gerik yang lebih besar, dan menaksir jarak serta skor berlebih-lebihan. Membaca lambat, taraf aspirasi kurang sesuai dengan kenyataan. Jadi hasil akhir daripada penyelidikan Eysenck itu adalah diketemukan ada 3 dimensi dasar atau tipe kepribadian, yaitu introversion, extraversion, neuroticism, dan psychoticism. Dipandang dari segi perumusan teoritis, mungkin tidak begitu banyak hal yang baru yang diberikan oleh Eysenck, akan tetapi dipandang dari segi logis, sumbangan Eysenck sangatlah besar. Banyak perumusan-perumusan teoritis yang telah ada sebelumnya telah diuji kebenarannya. Pada itu, tidak boleh dilupakan bahwa jasa Eysenck dalam perkembangan psikiatri sosial adalah sangat besar, yang sekaligus juga membawa pandangan baru dalam cara pendekatan dalam psikiatri. Kritik terhadap teori Eysenck. Eysenck cenderung meremehkan kontribusi orang lain dan membesar-besarkan dukungan empiris bagi sudut pandangnya sendiri. Menurut Bush dan Loechlin, beberapa psikolog yang akrab dengan karya Eysenck merasa dia seringkali mengabaikan temuan yang berlawanan. Banyak psikologis yang merasa mustahil untuk menjelaskan perbedaan individual dengan hanya 2 atau 3 dimensi saja. Sebagaimana yang diakui oleh Eysenck, kekurangan dari karyanya adalah bahwa teori basis biologis, sifat kepribadiannya, khususnya neuroticism dan psikotisme, teori kepribadian Hans J. Eysenck dan pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari. Openness menunjukkan keterbukaan seseorang terhadap hal yang baru. Semakin terbuka pikiran seseorang, maka semakin tinggi pula rasa penasaran dalam menyambut hal-hal yang baru. Tertutup juga belum tentu buruk. Lebih berhati-hati dan skeptis dengan hal yang baru. Karakter openness dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari seorang pemandu wisata yang mempunyai karakter kepribadian yang terbuka, senang menerima hal baru, intelektualnya tinggi, dan kreatif. Conscientiousness menunjukkan ketelitian, disiplin, dan rapi. Tingginya kehati-hatian biasanya mencerminkan diri yang bisa diandalkan dan cakap. Orang yang tidak hati-hati biasanya lebih peluka dan tidak sabaran. Contoh conscientiousness dalam kehidupan sehari-hari ada pada seorang akuntan. Karena orang dengan kepribadian ini memiliki karakter yang teliti, berhati-hati, tingkat disiplin yang tinggi, namun mereka terkadang suka ceroboh karena sering terburu-buru. Extraversion
menunjukkan sikap terbuka terhadap lingkungan sosial. Semakin tinggi extraversion seseorang, maka semakin mudah dalam mengambil energi dari lingkungan sekitar. Dan jika seorang extraversion yang memiliki extraversion rendah, biasanya lebih pendiam dan menikmati waktu untuk dirinya sendiri. Contoh extraversion dalam kehidupan sehari-hari ada seorang event planner. Mempunyai kepribadian jenis extraversion ini, mereka sangat suka bersosialisasi, mudah bergaul, dan supel. Tetapi mereka juga memiliki sifat negatif, yaitu lebih suka menyendiri, pendiam, dan penakut. Agreeableness mencerminkan sikap yang ceroboh dan mudah berinteraksi dengan orang lain. Biasanya orang dengan keramahan yang tinggi mudah bekerja sama dengan menyetujui dan suka memaafkan. Dan orang yang kurang keramahan biasanya lebih kritis dan keras. Contoh kepribadian ini dalam hidup sehari ada pada seorang guru. Mereka mempunyai sifat yang kooperatif, sangat patuh terhadap aturan, dan suka menghindari konflik. Namun mereka terkadang tidak peduli dengan perasaan orang lain, suka meremehkan, dan cenderung tidak ramah. Neuroticism biasanya mudah cemas, khawatir dalam hal apapun. Memiliki ketidakstabilan dalam mengatur emosi ketika menghadapi pengalaman yang negatif. Contohnya pada kehidupan sehari-hari adalah perawat. Mereka mempunyai kepribadian yang mudah menahan emosi, percaya diri, dan memiliki pendirian. Tetapi sayangnya mereka gampang stres, gugup, dan tidak percaya diri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk dapat memahami tingkah laku orang-orang atau manusia di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.